Persiapan Timnas Indonesia menuju Piala AFF 2026 kini memasuki tahap yang paling menentukan. Setelah melakukan pemantauan dalam beberapa bulan terakhir, John Hartman akhirnya mengumumkan daftar wider squad yang berisi 50 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan di Bali. TC akan berlangsung dalam 2 tahap, yakni pada 5 hingga 11 Juli dan dilanjutkan pada 14 sampai 25 Juli 2026. Namun, daftar tersebut belum menjadi skuad final. Sesuai regulasi Asian Championship 2026, setiap negara hanya boleh mendaftarkan maksimal 26 pemain, sehingga Hartman masih harus mencoret 24 nama. Proses seleksi inilah yang diperkirakan akan berlangsung sangat ketat selama pemusatan latihan. Tantangan Hartman juga tidak mudah, karena Piala AFF bukan bagian dari kalender resmi FIFA. Artinya, klub-klub luar negeri tidak berkewajiban melepas pemainnya. Karena itu, mayoritas pemain yang dipanggil berasal dari Indonesia Super League. Pengumuman daftar 50 pemain Timnas Indonesia ternyata menyisakan satu kejutan yang langsung menjadi bahan perbincangan supporter. Di tengah proses naturalisasi yang hampir rampung, hanya nama Mitchell Baker yang masuk dalam daftar pemain pilihan John Hartman. Sementara itu, Luke Vickery yang menjalani proses naturalisasi bersamaan justru belum mendapat kesempatan bergabung. Padahal keduanya sama-sama telah memperoleh persetujuan DPR RI dan kini hanya tinggal menunggu keputusan Presiden serta pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia. Masuknya Mitchell Baker menunjukkan bahwa Hartman sudah melihat langsung kualitas sang pemain sejak mengikuti pemusatan latihan tahap pertama dan persiapan FIFA Matchday beberapa waktu lalu. Di sisi lain, absennya nama Luke Vickery bukan berarti peluangnya tertutup. Selama proses persiapan menuju Piala AFF 2026 masih berlangsung, perubahan komposisi skuad tetap bisa terjadi sesuai kebutuhan tim pelatih. Kini, seluruh perhatian tertuju pada pemusatan latihan di Bali, di mana Mitchell Baker bersama 49 pemain lainnya akan bersaing memperebutkan tempat di skuad final yang nantinya diumumkan melalui Garuda Calling. Persaingan memperebutkan posisi penjaga gawang Timnas Indonesia berpotensi semakin menarik menjelang Piala AFF. Penyebabnya, Persija Jakarta resmi mendatangkan Cyrus Margono pada hari terakhir bursa transfer Super League. Kiper berdarah Indonesia-Iran yang lahir di Amerika Serikat itu dikontrak selama 2,5 tahun setelah sebelumnya berkarir di Panathinaikos B dan KF Dukak Jini. Kepindahan ini dinilai datang pada waktu yang tepat karena Timnas Indonesia kemungkinan besar tidak bisa diperkuat Emil Audero maupun Marten Pas di Piala AFF. Turnamen tersebut tidak masuk kalender resmi FIFA, sehingga klub-klub Eropa tidak memiliki kewajiban melepas pemainnya. Situasi itu membuka peluang besar bagi kiper-kiper yang bermain di kompetisi domestik. Cyrus Margono pun diprediksi akan bersaing dengan nama-nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Teja Paku Alam untuk memperebutkan tempat di skuad Garuda. Jika mampu tampil konsisten bersama Persija dan merebut posisi utama di level klub, peluang Cyrus mendapatkan panggilan Timnas Indonesia untuk pertama kalinya tentu akan semakin terbuka. Di tengah ramainya pembahasan pemain keturunan, satu unggahan di media sosial mendadak membuat supporter Timnas Indonesia heboh. Tanpa ada pernyataan apapun, Julian Urip justru terlihat mengenakan jersey berlambang Garuda. Momen sederhana itu langsung memunculkan berbagai spekulasi. Tak sedikit yang mulai bertanya apakah gelandang muda AZ Alkmaar U21 tersebut menjadi calon pemain naturalisasi berikutnya. Nama Julian memang bukan sosok baru dalam radar PSSI. Pemain kelahiran Alkmaar, Belanda itu sudah beberapa kali dikaitkan dengan Timnas Indonesia karena memiliki garis keturunan dari Surabaya. Selain faktor keturunan, kualitas Julian juga menjadi alasan namanya terus diperbincangkan. Musim lalu ia tampil dalam 16 pertandingan bersama AZ Alkmaar U21 dengan catatan 1 gol dan 4 assist. Keunggulan lainnya adalah kemampuannya bermain di berbagai posisi, mulai dari gelandang bertahan, gelandang tengah, gelandang serang, hingga sayap kiri. Tak hanya itu, Julian juga memiliki pengalaman panjang bersama timnas Belanda kelompok umur dan bahkan pernah dipercaya menjadi kapten Belanda U19. Hingga kini belum ada pembicaraan resmi soal naturalisasi, namun unggahan jersey Garuda tersebut sukses membuat harapan supporter kembali membesar. Menjelang Piala AFF 2026, persaingan memperebutkan tempat di Timnas Indonesia ternyata semakin ketat. Nama besar pun tidak lagi menjadi jaminan untuk masuk skuad pilihan John Hartman. Berdasarkan hasil evaluasi tim pelatih,
Sekitar 20 pemain dikabarkan harus tersingkir dari daftar awal yang berisi sekitar 50 nama. Beberapa nama yang ramai disebut tidak masuk dalam rencana awal adalah Witan Sulaiman dan Excel Runtukahu. Meski hingga kini PSSI belum mengumumkan daftar resmi pemain yang dicoret, langkah tersebut menunjukkan bahwa Hertman benar-benar mengutamakan performa dibanding nama besar. Ketua BTN Sumarji menjelaskan, proses seleksi dilakukan berdasarkan hasil pemantauan menyeluruh terhadap kondisi fisik, mental, dan kesiapan para pemain. Langkah serupa sebenarnya juga pernah dilakukan Hertman saat FIFA Matchday Juni lalu, ketika ia memangkas skuad dari 44 menjadi 23 pemain. Kini seluruh pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Bali harus kembali membuktikan diri, karena persaingan menuju skuad final Piala AFF 2026 dipastikan berlangsung tanpa kompromi. Rumor soal tambahan pemain naturalisasi kembali mencuat dalam beberapa hari terakhir. Setelah Luke Vickery dan Michelle Baker memasuki tahap akhir proses naturalisasi, kini muncul kabar bahwa PSSI tengah menyiapkan 2 nama baru untuk memperkuat timnas Indonesia. Salah satu pemain yang paling sering dikaitkan adalah gelandang VfB Stuttgart, Laurin Ulrich. Spekulasi itu semakin ramai setelah namanya sempat diunggah oleh staf khusus Menteri Hukum RI, Nur Korompot. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir memilih bersikap hati-hati. Ia menegaskan belum ingin memberikan komentar lebih jauh sebelum menerima dokumen resmi terkait proses tersebut. Menurut Erick, setiap keputusan mengenai naturalisasi harus berdasarkan kebutuhan tim yang ditentukan langsung oleh Hertman. Karena itu, PSSI masih menunggu laporan lengkap dari tim pelatih mengenai posisi yang benar-benar dibutuhkan sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Dengan kata lain, peluang penambahan pemain naturalisasi masih tetap terbuka, tetapi semuanya akan bergantung pada kebutuhan timnas Indonesia, bukan sekedar mengikuti ramainya pembahasan di media sosial.